Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan materi kita tentang perbandingan. Di pertemuan yang kedua ini kita akan mencoba membahas membandingkan tiga besaran. Di pertemuan yang berlalu kita sudah belajar bagaimana membandingkan dua buah besaran. Baik, kita lihat contoh ya. Contoh ini saya ambil di buku paket Ananda. Dalam sebuah parcel terdapat buah mangga, apel, ada buah mangga, ada apel, kemudian ada jeruk, ada 3 buah-buahan. Jika banyak mangga 3 kali dari banyak apel, jeruk setengah dari banyak apel. Pertanyaannya adalah tuliskan perbandingan banyak buah mangga, apel, dan jeruk. Nah, ini penyelesaiannya ini. Nah, pertama kita lihat dulu, ditanyakan itu pasti sini ya, saya tuliskan mangga berbanding dengan apel berbanding dengan jeruk. Ini perbandingannya kita mau lihat. Tadi dijelaskan soal banyak mangga itu 3 kali. 3 kali dari banyak apel. Berarti 3 mangga 1 apel. Oke, 3 banding 1. Kemudian jeruk, setengah jeruk ya. Kemudian setengah jeruk itu 1 apel, maka jeruk setengah, maka pasti apelnya 1. Nah, kalau misalnya jeruknya 2, ya pasti apelnya 4. Kan gitu ya. Nah, kebetulan perbandingan ini ada 2 angka yang sama, itu apel ya, maka apelnya berada di tengah ini. Saya tuliskan langsung mangga berbanding apel berbanding jeruk ini ya. Maka mangganya 3. Kemudian apelnya ada 1 ya, 1. Kemudian jeruknya 1/2. Nah, soal seperti ini bisa dijadikan KPK ya, kalikan 2 semua. Nah, supaya hilang pecahannya ini. Kalau sepertiga kali 3 ya, maka 2 dikali 3 itu adalah 6. 2 dikali 1, 2. 2 dikali setengah itu adalah 1. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau begitu, kalau misalnya mangganya 6, pasti apelnya 2. Apelnya 2, pasti jeruknya 1. Oke, kira-kira begitu ya. Nah, bisa juga sebenarnya kalau ada soal seperti ini bisa dikerja seperti ini. Kebetulan ini apelnya berada di tengah. Kalau misalnya mangganya 2 kali muncul, kasih di tengah saja, tidak ada masalah. Maka ini bisa menjadi mangga berbanding dengan apel berbanding dengan jeruk. Nah, ini ada juga yang kerja seperti ini. Mangganya 3 berbanding 1. Apelnya tadi 1 ya. 1 berbanding dengan 1/2. Ini boleh. Ini dikali 3 kali 1 itu adalah 3 mangga ya. Kemudian 1 kali 1 adalah 1. Ini ada apel. Kemudian 1 dikali 1/2 adalah 1/2. Sama tadi. Maka ini KPK-nya dikalikan dengan 2. Supaya hilang penyebutnya 2 ini. Maka 2 dikali 6 adalah 2 kali 3 adalah 6. 2 dikali 1 adalah 2. Kemudian 2 dikali 1/2 adalah 1. Sama ya. Nah, itu hasilnya. Ada juga cara lain nanti kita gunakan. Baik, saya kira itu ya contoh soal. Sebenarnya ini sudah ada pembahasan di buku, maka supaya lebih paham dan lebih mengerti, Bapak jelaskan kembali. Sekira itu kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Baik, kita lihat soal yang kedua. Diketahui besaran A berbanding B itu sama dengan 6 berbanding 5. Kemudian B berbanding C nilainya 4/1. Tuliskan perbandingan antara A berbanding B dan berbanding C. Nah, soal seperti ini bisa dilihat ya. Kebetulan ini ada B-nya ini muncul 2 kali ya. Ini muncul 2 kali. Nah, ini pas. Ini bisa kita lakukan. Maka jawabannya adalah A. Ini cara pertama ya. Nanti ada cara kedua. A berbanding B. Kemudian berbanding C. Nah, ini pas di tengah-tengah B-nya ya. Bisa ini bisa jadi 6 berbanding 5. Kemudian B banding C saya tuliskan di sini 4 berbanding dengan 1. Hasilnya ini kita kalikan 6 kali 4 itu adalah 24. Kemudian 5 kali 4 ada 20. Kemudian 5 dikali 1 ada 5. Maka perbandingannya 24 berbanding 20 berbanding 5.
Itu A banding B banding C. Nah, ini cara pertama. Cara kedua ada juga yang bisa gunakan seperti ini. A berbanding B itu nilainya tadi 6/5. Oke ya. Kemudian B banding C itu nilainya ada 4 berbanding 1. Nah, kita kasih bantuin. Lihat, yang muncul 2 kali adalah B. Nah, ini B ya. Nah, ini kita balik 4 dan 5. Maka di sini 4, di sini 5. Nah, sini jawabannya A banding B berbanding C. Lihat, A. Ini A berarti 6 kali 4 adalah 24. Cocok toh? Kemudian B-nya lagi. 5 kali 4 ini ya. 5 kali 4 adalah 20. Nah, itu sudah selesai. Kemudian ini ada B. B 4 kali 5 ini sudah ada 20. Kemudian C-nya 1 kali 5. 1 kali 5 ada 5. Ya, gampang ya. Jadi terserah anak-anakku sekalian. Mau pakai cara pertama boleh. Mau pakai cara kedua itu juga bisa. Oke. Hanya cara pertama ini ya kita lihat mana yang muncul 2 kali itu kita kasih di tengah ya. Nanti diatur setelah dicari dapat hasilnya. Kira-kira begitu, gampang ya. Sekarang kita lihat lagi nomor 3. Suatu persegi panjang mempunyai ukuran panjang 40 dan lebarnya 25. Tuliskan perbandingan antara panjang dan lebar. Ini gampang ini. A panjang dan lebar. Nah, perbandingannya di sini ini. Panjang dan lebar. Panjang itu nilainya 40 ya. 40 berbanding dengan L, lebar 25. Ini bisa diseranakan masing-masing dibagi dengan 5 ya. 40 bagi 5 adalah 8. Kemudian 25 bagi 5 adalah 5. Nah, ini perbandingannya. Maka panjang berbandingannya, panjang dan lebar adalah 8 berbanding 5. Gampang ya. Kemudian bagian B-nya. Tuliskan perbandingan antara panjang, lebar, dan keliling. Nah, ini persoalannya di sini kelilingnya belum ada. Kita cari dulu kelilingnya. Apa rumus keliling persegi panjang? Nah, boleh 2 panjang ditambah 2 lebar. Atau 2 dalam kurung panjang tambah lebar. Maka kelilingnya adalah 2. Panjangnya tadi saya ambil ini ya, sederhana ya. Panjangnya saya ambil 8. 8 ditambah 2. Lebarnya kita ambil 5. Maka kelilingnya adalah 2 kali 8 adalah 16, 2 kali 5 adalah 10. Maka kelilingnya adalah 26. Ini kelilingnya. Jadi perbandingan antara panjang, lebar, dan keliling. Nah ini, panjang, lebar, dan keliling. Panjangnya tadi 8, lebarnya ada 5, kemudian kelilingnya ada 26. 26 ini ya. Oke, ini perbandingannya. Gampang ya. Silakan anakku sekalian dimengerti, ditulis dan dipahami ya. Nah, saya kira nomor 4 ini kalian bisa kerjakan sendiri-sendiri ya. Oke, ini ada satu soal. Tolong dikerjakan dengan baik dan benar. Kira-kira begitu. Coba kita lihat lagi materi berikutnya, yaitu membandingkan besaran dan pengukuran. Baik, kita lihat yang materi kedua, membandingkan besaran pengukuran. Untuk membandingkan dua besaran pengukuran, itu kita harus membuat satuan dari besaran itu sama. Ya, kita jadikan satuannya sama ya. Misalnya ini, perbandingan tinggi ulil sidan dan sidan adalah 1,2 meter. Tingginya ulil adalah 1,2 meter. Tingginya sidan 90 cm. Kita bandingkan. Dari sini saja ya. 1,2 meter berbanding dengan 90 cm. Ini 1,2 meter ini kita bisa jadikan cm. Nah, 1 meter itu adalah 100 cm. Maka ini dikali dengan 100. Maka ini ada 120 cm. Berbanding dengan 90 cm. Ini sudah sama satuannya. Ini coret ini. 12 dibagi 9. Ini masing-masing dibagi dengan 3 ya. 12 dibagi 3 itu adalah 4. 9 dibagi 3 adalah 3. Maka perbandingannya adalah 4 berbanding 3. Ini satuannya meter dibawa ke cm. Bisa juga dikerja seperti ini.
1,2 meter yang saya rubah menjadi 90 cm menjadi meter. Kalau 90 cm jadi meter, maka ini dibagi 100. Maka sini adalah 0,9 meter. Nah, sama-sama ya. Sehingga ini 1,2 dibagi 0,9 supaya kalian tidak bingung dengan membaginya, maka ini hilangkan komanya. Maka ini bergeser satu langkah, maka ini juga bergeser satu langkah. Maka 12 berbanding 9. Atau masing-masing dikali 10. Sama ya. 12 dibagi 3 adalah 4. 9 dibagi 3 adalah 3. Maka jawabannya juga sama, 4 berbanding 3. Jadi terserah anak-anakku, apakah kalian mau rubah menjadi meter atau sentimeter. Jadi tergantung mana yang kalian dianggap mudah, itu yang digunakan. Sekira itu ya. Sekarang kita lihat bagian 2, nomor bagian 2A. Sederhanakan perbandingan berikut ini. 25 cm berbanding 1 meter. Nah, saya rubah jadi 25 tetap. Kemudian 1 meter itu bisa menjadi 100 cm. Nah, akhirnya adalah 25 berbanding dengan 100. Masing-masing dibagi 25. 25 bagi 25 adalah 1. 100 bagi 25 adalah 4. Maka jawabannya adalah 1 berbanding 4. Gampang ya? Oke. Yang penting satuannya disamakan dulu nak. Kemudian lihat lagi bagian B. 20 menit. Itu berbanding dengan 1 jam. Nah, ini belum sama, maka kita rubah jamnya ya. Maka 20 menit ini berbanding dengan 60 jam. 60 menit, sorry. 60 menit. Maka ini coret, maka 2 berbanding 6 itu bisa disederhanakan menjadi masing-masing dibagi 2, 2 dibagi 2 adalah 1, 6 dibagi 2 adalah 3, maka hasilnya adalah 1 berbanding 3. Oke, gampang ya, ini bisa dimengerti saya kira. Kemudian bagian C ini silakan anak-anak kerjakan, dan nomor 3. Ditambah tadi soal sebelumnya. Saya kira itu ya, semoga apa yang Bapak sampaikan itu bisa dimengerti dan bisa dipahami. Sekira cukup pertemuan kita kali ini, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas perbandingan senilai. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.